Benakku seketika berpikir yang tidak-tidak. Mendengar ciri-ciri yang disebutkan Bi Nur membuat aku berpikir aneh-aneh terhadap Sri. Aku langsung mengira bahwa ciri-cirinya seperti orang hamil muda. Apalagi selama sebulan lebih aku curiga terhadapnya. Secara jelas, aku juga memergokin Sri berhubungan badan dengan laki-laki misterius yang masih belum terjawab teka-tekinya hingga sekarang. Bi, sejak kapan Sri mengeluh sakit? Coba Bi Nur temanin Sri ke bidan dulu, buat periksa sakitnya. Nanti diantar Mang Narno, pintaku pada Bi Nur. Kalau kelihatan pucat wajahnya sejak beberapa hari lalu. Cuma hari ini muntah-muntah, demam dan enggak kuat bangun. Ya udah, sore ini Bibi temanin Sri ke bidan, balas Bi Nur. Dan perasaan gundah menyelimuti hati. Aku bergegas keluar kamarku untuk menemui Sri di kamar pembantu. Sampai di depan pintu kamarnya, aku langsung mencoba membuka namun ia kunci dari dalam. Sri buka pintunya, panggilku dari luar kamar. Iya, terdengar jawaban pelan dari dalam kamar Sri. Tak berselang lama, ia membukakan pintu dan aku langsung masuk ke dalam. Kulihat Sri tampak pucat dan ia segera duduk di atas ranjangnya. Kata Bi Nur, kamu sakit. Mending sekarang kamu siap-siap aja. Aku mau minta Bi Nur nemenin kamu ke bidan, ucapku. Sri terlihat berulang kali akan memuntah, namun ia tahan. Melihatnya seperti itu membuat perasaanku sangat was-was. Entah aku merasa sangat yakin bahwasannya Sri sedang hamil muda. Karena melihat ciri-ciri persis seperti wanita yang hamil muda. Bu, aku cuma masuk angin. Dari dulu aku setiap demam pasti mual dan lemas. Jadi gak usah heran besok juga pasti sembuh. Aku gak usah dibawa ke bidan, jawab Sri. Kenapa gak mau? Kalau kamu ke bidan sekarang, kamu bakal cepat sembuh dan gak tersisa lama-lama nahan sakit. Aku juga pengen kamu cepat bisa bantu beres-beres rumah ini. WC kamarku aja udah licin, harusnya kamu bersihin sekarang, tapi kamu malah sakit. Udah deh, kamu nurut aja sekarang. Siap-siap ke bidan, diantar Bi Nur dan Mang Narno, ujarku. Bu, jangan maksa. Gini aja,
Aku sekarang butuh istirahat. Aku janji, besok aku udah sembuh dan bisa beres-beres lagi. Kenapa sih ibu kejam banget sama sesama perempuan? Orang sakit biarin istirahat, Bu, ucapnya pelan. Rasanya, aku ingin berkata tegas dan keras kepadanya. Karena aku begitu bencinya dengan Sri, rasanya sudah sulit dibendung lagi. Namun, melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang sangat lemas, aku urungkan niatku. Oke, aku tunggu besok. Kalau kamu besok masih kayak gini, aku akan datangi bidan ke rumah ini dan langsung periksain kamu. Gak perlu takut, mungkin kamu memang benar cuma masuk angin. Jadi ngapain harus panik gak mau periksa? Kecuali kalau kamu ada apa-apa. Makanya kalau kamu mau berbuat apa-apa, harus dipikir resikonya. Jangan sampai menyesal ujungnya, ucapku di depan wajahnya, sambil kemudian meninggalkannya. Sri tak bergeming sama sekali. Aku segera melangkah meninggalkannya keluar dari kamarnya. Kemudian terdengar suara pintu ditutup oleh Sri. Aku berniat kembali ke kamar. Namun, aku seperti mendengar ada tamu di ruang tamu. Aku coba mengintip. Benar saja ada tamu 3 orang bapak-bapak seperti orang penting. Mungkin rekan bisnis ayah mertuaku dulu, sebelum pensiun. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Bi Nur tampak sedang menimang anakku. Namun, sebentar izin ke belakang untuk minum. Beberapa menit kemudian, Bi Nur kembali ke kamarku. Aku langsung mengajaknya ngobrol. Bi, Sri gak mau dibawa ke bidan. Dia maunya besok, sekarang masih pengen istirahat. Aneh sakit kok gak mau cepet diobatin, ceritaku pada Bi Nur. Mungkin cuma masuk angin, Bu. Tunggu aja besok, siapa tahu sembuh, balas Bi Nur. Curiga aku, Bi. Aku langsung menghentikan ucapanku karena keceplosan. Ya udah besok lah kita lihat. Kalau masih sakit, aku langsung telepon bidan, suruh datang ke sini, lanjutku. Tadi maksudnya apa, Bu? Curiga kenapa? Mungkin pikiran kita sama, Bu. Waktu itu Bibi pernah negur Sri. Gara-gara gak cepet-cepet nyuci baju, malah mojok ngobrol berdua sama Narno. Sering banget berdua sama Narno. Kadang sambil nyetrika ngobrol, sampai selesai nyetrika, ujar Bi Nur. Iyakah? Aku malah gak pernah lihat mereka akrab begitu. Sejak kapan Bibi ngelihat mereka berdua akrab? Tanyaku heran. Ya sejak Bibi kerja di sini, sering ngelihat mereka berduaan, ucap Bi Nur. Aku terdiam sejenak mencoba berpikir lagi. Heran saja mendengar pengakuan Bi Nur barusan, yang sering melihat Mang Narno berduaan dengan Sri. Sedangkan aku diam-diam memasang CCTV, tapi tak pernah menangkap kedekatan Mang Narno dengan Sri. Mereka sering berpapasan atau berdiri di dapur, tapi dalam waktu yang singkat mungkin hanya bertanya atau menyapa sewajarnya. Apa jangan-jangan Sri diam-diam berkencan dengan Mang Narno di tempat yang tidak dijangkau CCTV. Namun bisa jadi mereka diam-diam dekat, apalagi Sri sering keluar bareng diantar Mang Narno ke pasar atau berbelanja kebutuhan dapur. Tapi kalau di rumah ini, aku sama sekali tak melihat kedekatan mereka berdua. Namun melihat Bi Nur yang lugu, baik tidak mungkin dia mengada-ada. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Bi Nur barusan. Pukul 16 sore hari saat si kecil sedang tidur. Aku keluar kamar dan melihat ayah mertua sedang melamun duduk di teras belakang sambil melihat ikan hias di dalam akuarium. Aku merasa ingin mendekatinya dan mengajaknya ngobrol. Aku langsung menyapanya. Ayah, lagi apa? Aku menyapa sambil duduk di kursi satunya. Lagi santai-santai aja, jawab ayah mertua. Tadi ada tamu ya? Itu siapa? Kayaknya ngobrol serius, tanyaku. Oh, bukan apa-apa. Itu teman bisnis ayah dulu, balasnya singkat. Seketika aku paham wajah mertuaku berubah seperti tidak nyaman menjawab pertanyaanku barusan. Aku tak mau memperpanjangnya.
karena itu juga bukan urusanku, dan mengalihkan dengan obrolan yang lain. Ayah, aku buatin teh ya, tawarku. Ya udah, buatin aja teh. Tapi Sri memangnya kemana? Kok dari tadi ayah nggak lihat? Apa pulang kampung? Tanya ayah mertua. Sri sakit, demam, mual, nggak kuat bangun. Diajak ke bidan tapi nggak mau. Aneh banget, ucapku. Sakit? Kalau nggak mau diajak ke bidan, beliin aja obat, suruh Narno. Wajah ayah mertua nampak berbeda. Justru makin terlihat tidak nyaman ketimbang sebelumnya. Katanya besok aja ke bidan kalau masih belum sembuh. Imbuhku. Ayah mertua tak menjawab lagi. Aku langsung saja berjalan ke belakang untuk membuatkan teh untuknya. Keesokan harinya, Sri masih belum muncul dari kamarnya. Aku sementara tak menegurnya. Pagi-pagi sekali, aku menyuruh Mang Narno mengantarkan Bik Nur belanja ke pasar menggunakan motor. Ayah mertua pun terlihat terburu-buru membawa mobil keluar sejak pagi buta. Entah untuk urusan apa, aku belum sempat menanyakannya. Ia sudah keburu pergi. Setelah sarapan roti, aku masuk ke dalam kamar. Kulihat kedua buah hatiku sedang tidur pulas setelah mandi dan minum susu. Selagi sepi di rumah, aku ingin mengecek rekaman CCTV seharian kemarin hingga pagi ini. Meskipun mungkin aku tak akan mendapatkan hasil apapun, namun tidak mengapa. Aku juga ingin mengecek rekaman hari-hari sebelumnya. Siapa tahu ada yang terlewat. Aku mulai fokus melihat hasil rekaman seharian kemarin. Saat bagian waktu dalam video rekaman sampai pada pukul 21.30 malam, aku seketika terkejut melihat dengan jelas dalam layar monitor tampak sosok laki-laki masuk ke dalam kamar Sri. Kemudian mereka berhubungan layaknya suami istri. Aku zoom, mereka terlihat melakukan hubungan terlarang tanpa menggunakan pengaman. Mereka hanya sebentar melakukannya. Kemudian laki-laki itu keluar dari kamar Sri dan tidak tidur sekamar dengan Sri. Ya Tuhan, aku seketika gemetaran. Aku menutup mulutku dengan kedua tanganku. Badanku merinding, nafasku sesak. Aku tak menyangka. Rasanya ingin marah, namun di sisi lain, aku bersyukur cepat mengetahui, cepat mendapatkan bukti. Aku mengutuk Sri dalam hati. Parah sekali kelakuan Sri, membuat aku muak dan jijik. Aku semakin yakin bahwa Sri saat ini sedang hamil muda. Apalagi aku sudah memiliki bukti skandal Sri. Aku segera mengambil HP-ku dan menelpon bidan untuk janjian datang ke rumahku untuk memeriksa Sri agar cepat ketahuan apa sebenarnya yang terjadi pada Sri saat ini. Bidan akan datang siang nanti. Aku juga tidak sabar menunggu semua berkumpul di rumah ini. Akan aku umumkan bukti-bukti yang sudah aku dapatkan. Bang Ronald akan pulang 1 minggu lagi. Aku akan memaksanya untuk pulang hari ini juga.